huru-hara di sana-sini tentang peribadatan kita sebagai orang-orang Kristen. Tetapi dari dahulu kala juga telah banyak penentang-penentang dan banyak orang yang tidak suka dengan pengajaran Paulus. Makanya pada saat itu juga berbeda suatu Injil yang bukan Injil yang sebenarnya, kata Paulus. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pastilah kita sangat mengenal Paulus sebagai tokoh yang fenomenal dan karismatik. Di dalam sejarah Alkitab ada berapa surat-surat Paulus? Ada 14. Ada 14 surat-surat Paulus dalam Perjanjian Baru, yakni surat Paulus di jemaat Roma. Korintus ada 2 surat. Kemudian surat Paulus di Galatia. Kemudian surat Paulus di Efesus, Filipi, Kolose. Kemudian di Tesalonika ada 2 surat. Kemudian Timotius juga ada 2 surat. Titus, Filemon, dan jemaat Ibrani. Ada banyak sekali yang tertulis yang Paulus injili. Saudara-saudara, kita sebenarnya belajar dari Rasul Paulus yang dengan berani menginjili orang-orang di luar Kristus. Ia menegur orang dengan sangat keras, tetapi juga mendidik. Nah, kalau kita kilas balik sejarah pada waktu masa itu, bahwa di masa itu juga banyak beredar manuskrip. Apa itu manuskrip? Naskah-naskah yang tertulis, ya. Naskah-naskah tertulis seperti Injil, tetapi bukan Injil yang sebenarnya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, judulnya hanya satu Injil. Ayat 6 mengatakan begini, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi bukan nanti sekarang ada kekacauan, bukan nanti sekarang ada huru-hara di sana-sini tentang peribadatan kita sebagai orang-orang Kristen. Tetapi dari dahulu kala juga telah banyak penentang-penentang dan banyak orang yang tidak suka dengan pengajaran Paulus. Makanya pada zaman itu juga beredar suatu Injil-Injil lain yang bukan Injil yang sebenarnya, kata Paulus. Jadi satukan hati, satukan pikiran, satukan persatuan kita, bahwa Injil yang diterima adalah benar-benar dari Kristus dan bukan dari manusia. Kesukaan apa yang kita cari? Apakah kesukaan untuk manusia? Tidak, tetapi kesukaan untuk Allah. Nah, perlu kita ketahui bersama, pada saat mesin cetak diciptakan pertama kalinya di Eropa, Alkitab adalah buku pertama yang dicetak dengan mesin tipe bergerak, movable, yaitu Alkitab Latin Vulgata. Oleh percetakan Johannes Gutenberg pada tahun 1455, Bapak Ibu sekalian telah memegang Alkitab dalam buku
pedoman. Tetapi dahulu belum ada kesiang seperti ini. Hanya berupa manuskrip atau naskah-naskah yang terpisah-pisah. Jadi ada kebingungan di antara orang-orang Kristen mula-mula. Tetapi sekarang apa yang akan menjadi saudara-saudara bingung dan ragu tentang cerita Tuhan Yesus, sejarah Yesus, dan Yesus sejarah? Alkitab telah menjawab itu. Tinggal orang tuh jarang mau baca, kan? Kadangkala kalinya nak mengerti karena DP bahasa mengandung bahasa-bahasa yang falsafah, bahasa-bahasa puitis yang kadangkala orangnya nak mengerti. Makanya sebelum membaca Alkitab, orang berdoa minta hikmat. Bukan nanti seorang yang bergelar tinggi yang bisa mendapatkan ilham dari kitab suci, tetapi kita saja kalau sudah bersekutu dengan Tuhan, Yesus adalah jawaban, Alkitab memberikan jawaban itu juga. Jadi tahun 1455 penemuan mesin cetak ini secara drastis mempercepat penyebaran Alkitab di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, sekali lagi Rasul Paulus menegaskan bahwa hanya ada satu Injil, yaitu Injil yang mereka terima dari Kristus. Apa itu Injil? Apa itu Injil? Injil dalam bahasa Yunani Evangelion, yang berarti kabar baik. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdoa dan taat setia kepada Tuhan, karena berkat yang tidak kita duga-duga itu datang kepada kita. Amin. Melalui siapa? Melalui perantaraan gembala-gembala yang Tuhan sudah sediakan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin kita di dalam gereja kita. Segala sesuatu bawalah kepada Tuhan, curhatkanlah kepada Tuhan, dan mintalah didoakan oleh para gembala-gembala kita. Niscaya kita dibukakan, hati dan pikiran kita menjadi terang dan positif, dan supaya juga Tuhan mengaruniakan semua talenta-talenta yang diberikan kepada kita. Kadangkala banyak orang berpikir rumit, kenapa kita cuma seperti ini kebandingkan dengan dia, kita tuh paling susah. Dan dia cepat sekali berkembang. Ingatlah bahwa talenta yang Tuhan beri kepada kita berbeda-beda. Ada yang cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga. Kasih satu kontoran cuma kubur di dalam tanah yang tidak membuahkan hasil apa-apa, ya tidak akan menerima talenta yang selanjutnya. Ya, padam talenta itu padanya. Tetapi kalau orang kelola talenta yang Tuhan berikan kepada kita, maka akan berlipat kali ganda talenta itu. Orang baca sendiri talenta apa yang ada pada orang, kemudian orang laksanakan itu. Contoh, pak mama dan papa nyandak dapah, marpa anak mesti ada itu talenta itu. Dalam zaman kita sekarang, talenta itu bisa mengejawantakan apa? Pendidikan, ya? Mengejawantakan apa lagi selain pendidikan? Etika, budaya, moral, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Talenta tidak hanya berbicara tentang kekayaan. Talenta berbicara tidak hanya tentang keuntungan-keuntungan, tapi talenta berbicara kepada kita tanggung jawab. Itu kan Rasul Paulus selalu mengatakan dalam setiap pekabaran Injil, tanggung jawab di dalam beriman. Supaya sama-sama belajar, sama-sama mempraktikkan apa yang dimaksudkan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tugas kita adalah murni yang menyukakan hati Bapa dan bukan menyukakan hati manusia. Kita kadangkala dicampakkan manusia. Banyak kali Ibu Pendeta sebagai jemaat Tuhan
dalam pergumulan orang, sering orang dicampakkan oleh sesama manusia. Sakit hati. Apakah Tuhan pernah mencampakkan kita? Tidak. Kita pasti dibelanya dan memberkati kehidupan kita dari masa kini dan masa yang akan datang. Jadi kalau orang pelajari apa yang telah difirmankan Tuhan dalam kitab suci, perkuatkanlah iman dan teguhkanlah hati kita. Kita bukan nanti berada pada posisi yang lemah baru kita mencari Tuhan. Di saat masih kuat-kuat, masih bernafas, tetap kita mensyukuri akan hadirat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan orang. Ternyata kehidupan manusia itu tidak lama. Dari dia kecil sampai dia remaja, pemuda, kemudian dia menikah, dia menjadi orang dewasa. Seperti saya, sudah berusia 30 tahun. Pikir-pikir mau ke usia 50 tahun, kurang mau tambah 20 tahun ke depan. Pikir-pikir jadi 60 tahun, kurang mau tambah 30 tahun ke depan. Nyendak rasa, nyendak lama. Yang menjadi persoalan kita adalah, sampai kapan Tuhan buat saya berhasil? Sampai kapan kita pe masa depan Tuhan buktikan? Sampai kapan? Semua pertanyaan itu dari manusia. Sampai kapan, sampai kapan, dan sampai kapan? Padahal dia adalah orang beriman. Kan banyak kali jadi seperti itu. Pada akhirnya kita menjadi orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, usahakanlah diri kita tetap teguh. Jangan banyak dalil, jangan banyak alasan. Tetap teguh di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Niscaya kita diberkati, diridhoi. Siapa mau sangka di kemudian hari orang baku dapat sesukses, berhasil. Ada tuh orang sesukses dan berhasil, dia mau jahaga orang, tadi pun jahaga siapa? Maka kurang jahaga seitu orang. Kira orang makhluk halus, kurang jahaga seitu orang. Terjadi kesombongan di dalam diri. Nah, itu yang tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Setiap hari harus penuh semangat. Paulus menjalankan penginjilannya penuh dengan semangat. Sekalipun dia ditolak di tempat-tempat di mana dia pergi, dia ditolak. Itu ahli Taurat ikut-ikut terus ke dia. Dia lahir di sekitar tahun 30 Masehi. Dia meninggal di sekitar tahun 64 Masehi dengan cara dihukum atau dipenggal. Saudara bisa bayangkan penjabaran penginjilan kita tidak gampang. Ya, Bu Pendeta, tidak gampang. Kemanapun kita pergi dan berada melakukan penginjilan, diikuti orang. Amen. Gembalanya itu dihujat-hujat orang. Dimanapun kita pergi dan berada, namanya membawa Injil, membawa kabar baik. Kita itu diikuti oleh orang yang tidak mau akan kebenaran. Tujuannya apa? Tujuannya sampai kita berlelah. Tujuannya apa? Tujuan sampai kita tidak lagi melakukan pekerjaan firman Tuhan. Oleh karena itu harus tetap apa? Semangat. Kobarkan terus kabar baik. Amen. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, kelanjutan dari bacaan firman Tuhan ini, saudara-saudara bisa baca di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-49. Nanti baca di rumah karena panjang sekali. Tetapi yang perlu saudara-saudara ketahui bahwa pekerjaan ini tidak mudah dan pekerjaan ini sebenarnya mendatangkan berkat. Ada juga ya orang hamba-hamba Tuhan. Ada juga ya, orang suka jadi pendeta, ya, orang suka jadi hamba Tuhan,
tapi bukan untuk menerangkan suatu firman Tuhan yang benar, tetapi mencari keuntungan, meraup keuntungan. Segala sesuatu dijadikan ayat untuk menghardik orang dan lain sebagainya, untuk mencari keuntungan. Talenta yang diberikan kepadanya, karunia-karunia yang diberikan kepadanya, dia tidak jalankan dengan sebaik-baiknya, tapi dengan cara meraup keuntungan dan lain sebagainya. Begitu juga guru. Tuhan so kasih talenta menjadi seorang pedagogi, pendidik, tapi minta-minta doi di sekolah. Tidak pernah cukup dengan gaji yang dia kasih. Ada juga Tuhan kasih talenta ke orang, so punya pengalaman pekerjaan yang sangat bagus, menjadi pegawai negeri sipil, mendapat posisi yang strategis, dikenal sebagai birokrat dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Orang yang tidak dia senangi, dia apa? Dia cungkel, orang Bitung bilang, dilengsarkan dan lain sebagainya. Tidak terpakai lagi. Sementara orang itu punya potensi. Atau cuma karena warna, tidak terpakai dia. Ya, ada kan tuh begitu. Nah, talenta yang Tuhan so kasih pada orang salah artikan, cuma begitu tuh kehidupan, percaya. Kalau talenta yang Tuhan so berikan pada orangnya tidak laksanakan, orangnya tidak membuahkan hasil, cuma begitu, yang tidak naik-naik. Level 1, naik level 1. Dari level 2, turun level 1. Kapan berkembang? Jadi orang harus berkembang di dalam Kristus dengan mengedepankan sesuatu kebenaran dalam Alkitab. Makanya setiap ibadah harus Alkitabiah. Setiap pertemuan, persekutuan harus Alkitabiah. Ya, karena kita rupa-rupa angin pengejaran. Artinya banyak sekali tafsiran teologi di sekeliling kita. Kalau Bapak Ibu Iko sama dengan kita dengan istri kesana kamari pembacalah semua gereja orang masuk, orang dapati banyak sekali interpretasi tafsiran teologi yang berbeda-beda. Yang satu yang berbeda, yang satu juga yang berbeda. Tapi tujuannya kan sama, kepada Yesus. Tujuannya sama, membawa kabar baik. Tetapi kadangkala berputar-putar, mau putar-putar kemana sama di helikopter berbaling-baling, yang kita tidak tahu tujuan dan arah penjabaran penginjilannya apa, sekalipun tujuannya adalah kepada Yesus. Tetapi yang kita lihat adalah tujuannya menyukakan hati manusia, bukan menyukakan hati Tuhan. Itu yang saya banyak dapati ketika saya masuk keluar pintu gereja interdenominasi. Oleh karena itu saya bagikan, saya share kepada Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita belajar. Tidak selamanya orang berseru Yesus, 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 Tuhan langsung kasih di muka orang. Ada perlu doa dan puasa untuk suatu permohonan supaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Jadi perbanyak belajar tentang Alkitab. Jangan bosan-bosan baca tuh Alkitab. Jangan bosan-bosan berdoa, minta hikmat pada Tuhan. Upayakanlah dalam kehidupan kita ini, yang kita lakukan adalah kebajikan, kebijaksanaan. Kalau orang di luar kebajikan dan kebijaksanaan, ya orangnya tidak jadi disiplin rohani. Kalau mau suka disiplin rohani, ikut tuh schedule. Buat schedule di dalam kekristenan, keluarga Kristennya kita. Banyak orang tua sekarang tidak lagi membuat jadwal, schedule buat anak-anaknya. Bangun, tidur, terus mandi, dan lain sebagainya. Bangun tidur dia apa? Berdoa atau langsung mandi? Setelah mandi dia persiapan ke sekolah, pakai urutan jam. Nah, kalau kita buat schedule seperti itu, anak ikut seperti schedule itu, ya kita memang benar-benar sayang anak, memperhatikan anak. Sehingga anak itu memiliki pendisiplinan waktu dan pendisiplinan belajar. Dia akan belajar menghargai orang. Nah, baru kita perkenalkan tentang
kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan, barulah anak-anak kita seturut dan kehendak Tuhan. Seperti itu. Oleh karena itu, saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita tidak hanya seremoni saja, datang beribadah, pulang dan berbuat dosa lagi. Karena manusia itu memproduksi dosa setiap hari. Manusia itu memproduksi dosa setiap hari. Oleh karena itu, orang bawa hati dan pikiran kita ke tempat ini, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan lewat mentor yang Tuhan sudah sediakan, Ibu Gembala. Barulah kita benar-benar menjadi umat Tuhan yang taat dan setia kepadanya, yang tidak lagi menghambakan diri dalam dosa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas perlindungan firman Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.